Assalamualaikum, salam sehat buat semuanya. Jumpa lagi di channel Pasukan. Kali ini aku mau bahas tentang cincin patah. Bisa nggak sih cincin patah ini dijual? Apakah harganya sama aja? Atau harganya berubah? Atau hanya bisa dijual sebagian? Atau bisa semuanya? Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang itu. Tapi boleh dong bantu subscribe dulu yuk. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Yuk kita lanjutkan aja. Nih, dari pengalaman aku, terakhir aku jual cincin patah ini di toko emas pasar. Seperti ini, ternyata alhamdulillah bisa dijual loh teman-teman. Nah, aku cari toko emas yang rame. Jadi namanya di pasar tuh kan banyak banget toko emas. Bingung dong mau jual di mana ya, gitu kan. Lebih baiknya sih survei dulu. Tapi nggak banyak orang juga yang mau survei. Biasanya mereka pengen cepet kan, toko emas mana nih yang pasti. Nah, kita cari aja yang rame. Oke, saat itu aku cari salah satu toko emas yang rame di pasar. Berarti kan dia dapat kepercayaan lebih tuh dari masyarakat ya. Mungkin masih lebih baik atau banyak model. Nah, aku jual aja di situ. Setelah sampai di sana, ditimbang itu berat cincin ini ternyata 1,9 gram. 1,9 gram itu udah yakin banget, apalagi yang jual emas ya. Jadi dari pihak toko emasnya itu udah tahu pasti pada saat beli tidak senilai itu, karena ini kan juga udah patah, udah dipakai lama. Nah, dia langsung udah taksiran itu 2 gram 2 gram dari nilai taksiran saat itu. Dia udah tawarin aku, bilang ini 2 gram. Oke, aku terima aja ya, namanya cincin patah kan, udah mau dibeli aja udah alhamdulillah. Karena banyak juga toko yang gak mau terima cincin yang sudah patah seperti ini. Dan ada juga beberapa toko yang mau beli hanya yang ukuran besarnya aja. Ukuran besarnya aja seperti ini nih. Nah, terus gimana dengan angka-angkanya? Pasti teman-teman juga bingung kan? Nilainya itu disamakan atau enggak sih dengan harga emas hari itu? Nah, ternyata alhamdulillah banget harganya itu disamain dengan harga emas saat itu. Nah, sebelumnya nih dia nawarin aku buat ditukar nih sama cincin yang seperti ini, cincin ukir. Karena itu udah lama banget, udah sering dipakai. Mungkin dia tahu aku suka yang model ukiran, jadi dia tawarin yang seperti ini nih. Tapi aku tolak juga. Nah, oh iya, hampir kelupa. Biasanya kalau jual emas itu kan kita ditanya nota ya, nota atau bondnya tuh untuk ngelihat kepastian ukurannya pada saat ukuran awal bersihnya itu berapa gram. Tapi karena udah lama banget itu cincin aku pakai dan notanya nggak tahu di mana, akhirnya aku ya sesuai timbangan di toko emas aja. Terus dihitungkan ya. Nah, saat itu dia nawarin aku 400.000 per gram. Itu dengan kadar 40%, 420. Hasil hitungan akhirnya itu, tadi kan di awal dia bilangnya 400.000 per gram. Ternyata dia tawarin itu 840.000. Nah, 840.000 itu aku yakin banget pasti masih bisa nego nih kalau di toko yang seperti ini. Ya kan? Karena sebelumnya aku juga udah cek harga emas di hari itu. Nih, untuk kadar 420, ya kan? Ada harganya paling tinggi itu 664.103 rupiah. Nah, berarti kalau misalkan kita beli di angka 464.000 aja, total akhirnya itu kan bisa sampai 928.000 ya. Nah, tapi aku juga paham sih, ini kan namanya juga cincin patah ya, pasti nilainya turun. Jadi pada saat dia tawarin aku 400.000, aku terima, tapi aku yakin masih bisa nego. Akhirnya setelah dia bilang angkanya itu dapatnya dari hasil jual cincin ini 840.000, aku minta dia nego sampai dengan 900.000. Nah, alhamdulillah banget toko emasnya itu mau ngasih ternyata teman-teman. Gak disangka ya, padahal sih sambil iseng aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya kita terima. Namanya juga cincin patah ya, kita juga paham lah ya.
Nah, alhamdulillah akhirnya hasil akhirnya itu dengan cincin yang tadi ditimbang, hasil akhirnya 1,9 gram, dapat nilai uang itu 900.000. Nah, itu di bulan Desember. Itu kan baru banget ya, bulan Desember. Tapi sebaiknya memang kalau kita mau jual cincin atau perhiasan lainnya, kita bisa cek harga dulu. Mungkin bisa cek harga di Google, harga emas hari ini. Dan biasanya harga pasti itu keluar di jam 10 pagi. Jadi kalau misalkan mau paling cepat itu jam 10-an ya, jam 10-an. Pokoknya di mana harga emas itu udah keluar baru deh kita jual. Karena kita udah tahu nilai taksiran hari itu berapa. Jangan sampai kita dapat nilai lebih rendah dari harga di hari itu. Nah, oke, kesimpulan akhirnya berarti cincin patah bisa dijual ya teman-teman, tanpa mengurangi angkanya. Nah, angka yang seperti tadi itu udah termasuk angka yang tinggi, nilai taksiran tinggi. Karena tanpa mengurangi berat dari cincin itu sendiri. Kalau misalkan ada yang mungkin bertanya, kok dari 2 gram hanya 1,9? Itu kan karena sering dipakai, lama-lama dia terkikis ya. Jadi 1,9 itu udah nilai yang bagus banget. Nah, akhirnya aku terima aja, aku ambil uangnya 900.000 dan menolak dari 2 cincin ini yang dia tawarkan dengan nilai yang sama. Jadi kalau teman-teman mau tuker cincin patah menjadi cincin yang bagusnya aja, bisa pilih model di situ ya, tanpa menambah uang berapapun. Jadi teman-teman tinggal menentukan aja mau terima uang atau mau tukar dengan cincin yang baru dengan kadar yang sama dan berat yang sama. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton channel Pasukan. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan kalau ada yang punya ide atau yang lainnya silahkan di komen aja ya. Mau bantu share juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat buat semua.